Shalom, melalui video ini saya ingin menyampaikan satu tema yang mana tema ini berkaitan dengan viralnya pernyataan seorang tokoh nasional di bangsa ini. Beliau juga bukan orang yang sembarangan, tapi beliau juga adalah seorang tokoh agama yang menjadi panutan di bangsa ini. Melalui tema ini saya ingin menjelaskan sesuatu ya tentang iman Kristen. Temanya adalah tidak ada ajaran Yesus atau ayat Alkitab bahwa Kristen membunuh lalu mati syahid. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab atau Yesus mengajarkan hal itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman kepada Yesus Kristus, tidak ada satupun ajaran yang membenarkan untuk membunuh manusia lain sebagai jalan menuju keselamatan. Justru sebaliknya, Alkitab menegaskan tentang kasih, pengampunan, dan doa bagi musuh. Maka itu di dalam Injil Matius itu jelas, Matius 5 ayat 44. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kata Yunani untuk kata kasih, agapao, berarti kasih tanpa syarat, bahkan kepada pihak yang menyakiti. Ini adalah standar moral ilahi yang bertolak belakang dengan kekerasan. Artinya bertolak belakang dengan sesuatu yang keras atau membunuh sesamanya lalu kemudian mengatakan akan masuk surga. Jadi untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan dalam kekristenan bukan hasil perbuatan manusia, apalagi melalui membunuh atau melalui sebuah proses pembunuhan, membunuh sesamanya. Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan, sebab karena kasih karunia, charis, kamu diselamatkan oleh iman, pistis. Charis berarti anugerah, itu cuma-cuma, bukan hasil usaha manusia. Charis itu inisiatif Tuhan, inisiatifnya Allah, memberikan anugerah. Artinya tidak ada konsep bahwa seorang manusia memperoleh surga dengan menghilangkan nyawa orang lain. Jadi jelas, Alkitab juga secara tegas melarang untuk membunuh. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 tertulis, ini adalah salah satu hukum Tuhan. Ada 10 hukum. Ya. Keluaran 20 ayat 13 ditulisnya, jangan membunuh. Kata Ibrani ratsak menunjuk pada pembunuhan yang tidak sah atau tindakan kekerasan yang merampas nyawa secara moral. Larangan ini bersifat universal dan menjadi dasar etika kehidupan dalam iman Kristen. Sekali lagi, Ulangan 20 ayat 13 ini adalah larangan yang sangat universal dan menjadi dasar etika kami sebagai orang Kristen. Ya, sebagai orang Kristen. Maka itu istilah martir sering disalahpahami. Dalam bahasa Yunani kata martis berarti saksi. Martis berarti saksi, bukan pelaku kekerasan. Seorang yang martir atau martis itu bukan pelaku pembunuhan, tetapi menjadi saksi. Itu bukan pelaku kekerasan, tetapi saksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, para murid dipanggil menjadi martis, saksi Kristus. Seorang martir adalah seorang yang setia kepada iman, bahkan sampai mati, bukan orang yang membunuh lalu mati. Ya, pernyataan seorang tokoh nasional bangsa ini.
bahwa orang Kristen juga berpikir demikian. Membunuh lalu mati, disebut mati syahid. Orang Kristen tidak ada ajaran itu. Jadi jelas Alkitab mengajarkan bahwa martis adalah seorang saksi Kristus. Seorang yang martir adalah orang yang setia pada iman, bahkan sampai mati. Bukan yang membunuh lalu mati disebut syahid atau masuk surga. Tidak ada istilah syahid di dalam Alkitab orang Kristen. Tidak ada iman orang Kristen tentang syahid itu. Contoh nyata adalah Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai dengan 60. Yang mana ketika dirajam justru berdoa, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ia mencerminkan hati Kristus. Stefanus ini menunjukkan bagaimana hati Kristus ada pada dirinya. Ya, dia memberi pengampunan di tengah penderitaan, di mana ketika dia dirajam dengan batu sampai mati. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, seluruh rakyat bangsa Indonesia ini, ajaran Yesus itu konsisten. Bukan membunuh, bukan membalas, tetapi mengasihi. Dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19 ditegaskan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah hakku, firman Tuhan. Kata Yunani ekdikesis berarti membalas, pembalasan atau hukuman yang setara secara teologis diserahkan kepada Allah, bukan tangan manusia. Ya. Bahkan di kayu salib Yesus menunjukkan teladan tertinggi dalam Injil Lukas 23 ayat 34. Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kata Yunani ephes berasal dari kata apheimi yang berarti melepaskan, mengampuni sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa inti ajaran Kristus adalah kasih yang mengampuni, bukan kekerasan. Sekali lagi, ketika Yesus ada di kayu salib, dia berkata, saya tegaskan di sini, dia memberikan contoh, dia memberikan teladan dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kata aphes berasal dari kata apheimi yang berarti melepaskan, mengampuni secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa inti ajaran Kristus adalah kasih yang mengampuni, bukan kekerasan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak akan pernah melakukan sesuatu kekerasan atau membunuh sesamanya lalu berkata, "Saya akan masuk surga." Ya, tidak ada itu. Dengan demikian, pernyataan bahwa Kristen mengajarkan membunuh lalu mati syahid untuk masuk surga adalah sebuah distorsi terhadap firman Allah. Sebuah distorsi ayat Alkitab. Kekristenan justru menegaskan, 1. Keselamatan oleh anugerah, bukan kekerasan. 2. Kasih kepada musuh, bukan kebencian. 3. Pengampunan, bukan pembalasan. Yang keempat, pengorbanan diri, bukan mengorbankan orang lain. Jadi, sahabatku, saudaraku, perbedaan antara martir sejati dan konsep kekerasan sangat jelas. Yaitu, yang satu mati karena setia tanpa membunuh siapapun, yang lain mati setelah mengambil nyawa orang lain. Dalam iman Kristen, jalan keselamatan bukan melalui darah manusia lain, tetapi melalui pengorbanan Kristus itu sendiri. Sekali lagi saya tegaskan, perbedaan antara martir sejati dan konsep kekerasan sejati. Yang satu mati karena setia tanpa membunuh siapapun, itu Kristen. Yang lain mati setelah mengambil nyawa orang lain, itu bukan Kristen. Dalam iman Kristen, jalan keselamatan bukan melalui darah manusia lainnya, tetapi melalui darah Kristus Yesus itu sendiri di kayu salib. Jadi ajaran Yesus yang dicatat dalam Alkitab secara konsisten memanggil umatnya untuk hidup dalam kasih,
berdoa bagi musuhnya, dan mengampuni musuhnya atau mengampuni orang yang menyakitinya. Inilah janji yang murni, bukan kekerasan, melainkan kasih yang menyelamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan orang Kristen terus konsisten dalam iman kepada Kristus dan belajar Alkitab, dan terus konsisten bahwa Kristen tidak melakukan kekerasan, membunuh sesamanya, kemudian masuk surga. Amin. Tuhan memberkati.